Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 220404501044. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal, serta menjelaskan perilaku verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini melibatkan penggunaan kata-kata lisan atau tertulis untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya percakapan. Adapun tujuan komunikasi verbal adalah untuk menyampaikan informasi, memahami orang lain, mempengaruhi, menghibur, atau menyampaikan ide dan gagasan. Sementara itu, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan, intonasi suara, dan bahasa tubuh lainnya untuk menyampaikan pesan. Ini bisa menjadi lebih kuat daripada komunikasi verbal karena seringkali lebih spontan dan sulit untuk disaring. Nah, tujuannya bisa sama dengan komunikasi verbal, yaitu menyampaikan informasi, memahami orang lain, mempengaruhi, menghibur, atau menyampaikan emosi dan perasaan. Adapun fungsi komunikasi verbal dan nonverbal yaitu saling melengkapi satu sama lain. Keduanya dapat digunakan bersama untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan efektif. Misalnya, ekspresi wajah dan bahasa tubuh dapat mendukung atau melengkapi apa yang dikatakan seseorang secara verbal. Selain itu, komunikasi nonverbal sering kali digunakan untuk membantu menginterpretasikan pesan yang disampaikan secara verbal. Keseluruhan tujuan dan fungsi keduanya adalah untuk membantu individu berinteraksi secara efektif dengan orang lain, baik dalam situasi formal ataupun informal. Selanjutnya saya akan menjelaskan perilaku verbal. Nah, merujuk pada segala tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa, baik lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi. Ini termasuk berbicara, menulis, membaca, mendengarkan, dan menggunakan bahasa dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, tujuan perilaku verbal adalah untuk menyampaikan pesan, menyampaikan ide dan gagasan, mempengaruhi orang lain, memperoleh pemahaman, atau memberikan informasi. Sementara itu, perilaku nonverbal melibatkan segala tindakan atau perilaku yang tidak melibatkan penggunaan kata-kata bahasa, tetapi menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, intonasi suara, jarak interpersonal, dan elemen lainnya untuk berkomunikasi. Tujuannya bisa sama dengan perilaku verbal, yaitu untuk menyampaikan pesan, memperoleh pemahaman, mempengaruhi orang lain, mengekspresikan emosi, atau membangun hubungan sosial. Selanjutnya, fungsi dari perilaku verbal dan nonverbal adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara individu atau kelompok, memperkuat atau mengklarifikasi pesan yang disampaikan, membantu dan menyampaikan emosi atau perasaan, dan membantu dalam membangun dan memelihara hubungan interpersonal yang sehat. Keduanya bekerja sama untuk membentuk komunikasi yang efektif dan kompleks. Misalnya, ekspresi wajah yang mendukung pesan verbal dapat meningkatkan pemahaman dan keterbukaan dalam komunikasi. Sementara intonasi suara yang sesuai dapat menambah dimensi emosional dan konteks dalam percakapan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh praktek komunikasi verbal dan nonverbal serta perilaku verbal dan nonverbal. Selamat menyaksikan. Mira, kenapa tadi tidak masuk di kelas? Lambat Pak, terus dihukum. Kenapa bisa? Itu lambat Kak bangun, terus dapat kedua macam. Abi, sabar kona, kalau besok-besok tuh lebih cepat kau lagi bangun supaya tidak mendapat macet. Sabar kona. Mira, sudah minta makan? Mungkin, lapar ini. Tapi apa bagus dimakan? Bakso.